Kalau melihat, LCT dengan India ini, seperti apa Anda lihat dampaknya untuk aktivitas ekspor kita? Ya, saya kira pertama-tama mungkin perlu disampaikan ya, memang, India itu kan merupakan salah satu negara, partner dagang kita yang utama ya. Surplus kita di tahun 2023 itu bahkan dengan India itu yang paling besar sekitar 14,5 miliar US dollar. Nah, jadi, saya kira, kalau misalnya kemudian ada perjanjian tentang penggunaan local currency dalam kegiatan ekspor impor itu dan penggunaannya ini semakin meningkat, saya kira itu akan berdampak tentunya. Nah, tapi juga mungkin kita perlu sampaikan di sini ya bahwa ini kan dalam rangka dedolarisasi ya kan, sehingga kita eh, ketergantungan kita ya atau stabilitas nilai tukar kita terhadap dolar itu ketergantungannya itu semakin berkurang lah. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini memang kan penggunaan dolar ya dalam transaksi internasional secara global itu kan sudah menurun. Kalau nggak salah di tahun 90-an mungkin sekitar 78%, 80% begitu. Sekarang ini hanya tinggal sekitar 60%, 58 sampai 60%. Tetapi penggunaan untuk kegiatan ekspor itu dalam dalam uh, mata uang lain itu kan diikuti oleh euro ya, kemudian yen dan seterusnya. Yuan sendiri misalnya kan masih sekitar 2,4% lah gitu. Jadi memang uh, uh, masih kecil gitu ya untuk mata uang yang lainnya itu, apalagi mungkin untuk mata uang misalnya rupiah India dan seterusnya itu. Nah, jadi memang mungkin kalau dari sisi kenyamanan, kemudian kepastian dan mungkin kemudahan itu saya kira eh, para eksportir itu atau importir di negara-negara tujuan dagang kita itu masih memilih dolar itu ya. Eh, tetapi memang saya kira di sisi lain saya kira sekarang ini harusnya digalakan itu adalah melakukan sosialisasi ya kepada di kita ya di dalam negeri maupun di luar negeri bahwa penting untuk menggunakan mata uang selain dolar itu untuk kegiatan transaksi ekspor impor itu dalam rangka dunia itu supaya tidak tergantung kepada nilai tukar negara-negara lain itu tidak tergantung kepada dolar gitu. Jadi saya kira ini harus kita galakkan, walaupun di sisi lain kita memahami bahwa ini tidak mudah lah begitu kan, karena faktor tadi itu kenyamanan, kepastian ya. Misalnya local currency settlement itu juga kan masih banyak masalah di situ gitu. Kemudian juga bank-bank yang ditunjuk untuk melakukan itu juga masih terbatas gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang saya kira perlu kita perbaiki lah, kita sempurnakan agar penggunaan local currency ini itu semakin mudah begitu di masa yang akan datang. Baik, artinya dari segi pengusaha ekspor, apakah kerjasama ini dinilai justru berpotensi menyebabkan kerugian dibandingkan dengan penggunaan dolar Amerika Serikat? Ya, jadi saya bilang sebenarnya kalau dari sisi ini ya kemudahan, kenyamanan, kepastian itu mungkin penggunaan dolar itu masih relatif eh, eh, bermanfaat lah, memberikan manfaat kepada para eksportir ataupun importir di negara-negara tujuan ekspor kita dibandingkan kalau misalnya menggunakan local currency itu sendiri, karena ada beberapa persoalan yang terkait dengan tadi itu, misalnya bank-bank yang ditunjuk atau apa istilahnya itu ya, appointed cross currency dealer ya, yang ditunjuk oleh negara-negara kita sendiri dan negara-negara importer kita itu ya masih belum banyak gitu kan. Kemudian juga ada terkait dengan
local currency settlement-nya seperti apa, gitu, seperti itu ya. Dan ada beberapa persoalan-persoalan teknis lain lah yang dihadapi di dalam rangka penggunaan local currency untuk kegiatan ekspor impor itu gitu. Baik, bicara persoalan teknis yang tadi sempat Bapak sebut, mungkin boleh diberikan contohnya sedikit di lapangan seperti apa sih Pak prakteknya yang dinilai ini mungkin tidak terlalu mudah untuk para pengusaha ekspor? Ya misalnya untuk local currency settlement ya menentukan nilai tukarnya itu sendiri gitu ya antara misalnya apa namanya nih rupiah kepada rupi gitu ya. Nah itu kan harus disepakati gitu kan. Nah kadang-kadang juga katanya yang terjadi itu pada akhirnya mereka merujuk dulu ke dolar begitu ya sebelum apa namanya ditentukan nilai tukar dari masing-masing nilai tukar apa antara nilai tukar mata uang daripada masing-masing negara yang melakukan kegiatan ekspor impor itu gitu. Nah itu yang beberapa hal yang saya kira ini apa namanya bermasalah gitu kan. Nah kemudian juga ada beberapa kegiatan yang harus ada underlying-nya gitu kan transaction gitu. Nah ini yang membuat tidak fleksibel gitu kan. Nah jadi ada beberapa kasus-kasus seperti itu ya yang menyebabkan kemudian apa namanya para eksportir ataupun importir itu ya lebih lebih langsung gitulah, lebih mudah, lebih cepat atau lebih ini kalau misalnya kita menggunakan nilai, apa nama, uang uang dolar gitu.